Halo guys, sebelum mulai, coba lihat dulu yuk video yang satu ini. Lucu gak sih? Padahal cuma 3 huruf. Oke, tapi anehnya reaksi kita bisa beda-beda banget. Ada yang ngerasa itu chill, ada yang ngerasa itu cuek. Kenapa gitu ya? Mungkin dari kita ada yang pernah dengar soal kamu swiping cewek. Atau mungkin dari kalian ada yang pernah lihat konten yang ngebahas soal kalau cewek ngetik iya, artinya tuh sebenarnya bukan iya. Atau kalau pakai titik, itu bisa langsung dianggap tension. Kenapa sih cuma dari typing seseorang kita bisa ngerasain ada yang beda-beda? Nah, jadi bukan karena perbedaan gender yang bikin pesan terasa beda-beda, bukan soal siapa lebih sensitif atau siapa lebih cuek. Yang bikin kita menangkap makna berbeda itu justru ada di cara otak kita menangkap proses informasi. Dan disinilah psikologi komunikasi masuk, terutama dari sudut pandang psikologi kognitif. Karena setiap kali kita menerima pesan, apalagi pesan yang terkesan dry text, otak kita otomatis kerja buat nangkep, milih, ngasih makna, nyambung ke memori lama, sampai akhirnya kita menginterpretasikan nada yang sebenarnya gak pernah ada di tulisan tersebut. Nah, jadi hari ini aku mau ajak kalian buat ngulik bareng gimana sih otak manusia ngolah pesan kayak gitu. Kenapa dua orang bisa baca chat yang sama tapi rasanya beda banget? Yuk, kita bahas bareng lewat kacamata psikologi kognitif. Komunikan adalah orang yang menerima pesan, tapi menurut psikologi kognitif, komunikan itu bukan penerima pasif. Dia aktif dalam memaknai pesan. Setiap informasi yang datang tuh nggak langsung ditelan, mentah-mentah, tapi disaring, diinterpretasi, dan dibentuk lewat proses berpikir. Nah, menurut pendekatan ini, saat sebuah pesan masuk, entah berupa teks, suara, atau visual, otak kita nggak cuma menerima pesan itu aja. Ada proses yang berjalan di dalamnya, yaitu memperhatikan, mengingat, mengolah, membandingkan, lalu memberi makna. Jadi yang bikin satu pesan ditangkap beda-beda bukan karena pesannya aja, tapi karena kognisi orang yang nerimanya. Nah, biar ngerti lebih dalam, kita lihat dulu perubahan paradigma yang dijelaskan di dalam buku Psikologi Komunikasi oleh Dr. Jalaluddin Rahman. Di akhir 60-an sampai awal 70-an, pendekatan behaviorisme mulai dikritik besar-besaran. Pendekatan ini dianggap terlalu menyederhanakan manusia, seolah manusia hanya bereaksi secara pasif terhadap rangsangan lingkungan. Tapi kemudian, psikologi kognitif datang dengan perspektif yang berbeda. Psikologi kognitif menegaskan bahwa manusia bukan sekedar makhluk yang berespon. Manusia adalah homo sapiens, makhluk yang berpikir, yang selalu berusaha memahami, menafsirkan, dan memberi makna pada apapun yang terjadi di sekelilingnya. Reich bahkan bilang, kebanyakan pengaruh antar manusia itu datangnya dari pikiran. Kita berkomunikasi pakai pikiran, bukan cuma suara. Oke, terus gimana proses berpikir ini mempengaruhi komunikasi? Menurut psikologi kognitif, ada beberapa proses mental penting waktu seseorang menerima pesan. Yang pertama itu persepsi. Jadi persepsi itu bukan cuma soal melihat atau mendengar aja. Otak kita tuh nggak pernah netral karena apa yang kita lihat selalu dicampur soal pengetahuan, pengalaman, dan ekspektasi kita. Makanya, dua orang bisa dapat pesan yang sama persis, tapi nangkep vibes yang totally beda. Karena yang mereka lihat itu bukan cuma pesannya, tapi versi mereka dari pesan itu. Lalu yang kedua ada atensi atau perhatian. Kita juga nggak bisa notice semuanya sekaligus karena otak punya kapasitas yang berbeda kan, dan terbatas. Makanya komunikan bakal milih yang mana sih yang mau aku perhatiin. Lewin bilang, ada yang namanya tension.
atau semacam ketegangan psikologis. Kalau ada kebutuhan atau masalah yang belum kelar, otak otomatis ngezoomin ke hal itu. Jadi wajar banget kalau orang beda fokus, beda juga tangkapan komunikasinya. Lalu yang kedua ada memori. Nah, begitu pesan masuk, dia bakal kebawa ke memori. Tapi memori manusia tuh nggak ada yang demokratis. Dia milih-milih yang emosional, penting, atau sering muncul. Itu yang paling nempel. Dan ini bakal ikut ngatur gimana seseorang respon pas komunikasi. Makanya kadang satu kalimat yang biasa aja bisa mancing reaksi besar karena nyenggol memori tertentu. Lalu ada juga namanya interpretasi atau penafsiran. Ini yang paling krusial. Komunikan tuh nggak cuma ngedengar kata-katanya, tapi juga menafsirkan lewat kacamata yang dia punya. Terry Geswat bilang, manusia itu nggak ngeliat hal secara terpisah, tapi sebagai satu kesatuan. Jadi kalau ada bagian yang kurang jelas, otak otomatis sendiri. Makanya muncul fenomena dikasih pesan datar, tapi yang kebaca malah dramanya. Lalu selanjutnya ada juga konsistensi kognitif oleh Festinger. Masuk ke tahun 50-an, para psikolog mulai sadar kalau manusia itu makhluk pencari kestabilan. Kalau ada pesan yang bertentangan sama keyakinannya, muncullah yang disebut disonansi kognitif. Rasanya tuh kayak ada yang gak cocok di kepala. Dan otak bakal berusaha keras buat ngurangin rasa gak nyaman itu. Entah dengan nolak pesannya, nyari pembenaran, atau mengubah sudut pandang sedikit biar tetap nyambung. Contoh paling gampang yang mungkin sering kali kita dengar atau lihat tuh ada di rokok. Perokok tuh tahu banget kok kalau rokok ini itu berbahaya, itu udah jadi pengetahuan umum kan. Dan justru karena dia tahu, otak mereka langsung rasain yang namanya disonansi. Aku tahu ini bahaya, tapi aku tetap ngelakuin. Rasanya tuh kayak ada tabrakan kecil antara logika dan kebiasaannya mereka. Nah, biar rasa nggak nyaman itu nggak makin kencang, otak mulai nyari cara buat yang namanya damai. Nah, biasanya muncul dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu mengubah perilaku kayak, oke deh, aku bakal ngurangin ngerokok. Lalu bentuk yang kedua yaitu mengubah kognisi. Rokok ringan, kan gak bahaya-bahaya banget. Lalu bentuk yang terakhir, itu mencari pembenaran. Temen aku ngerokok berat, tapi dia bisa hidup kok sampai 80 tahun. Nah, dan ini ngasih lihat banget bahwa yang ngatur respon seseorang terhadap pesan kesehatan itu bukan cuma pesannya, tapi bagaimana otaknya nyari cara buat tetap berasa konsisten. Otak tuh pengen tenang, ya walaupun kadang caranya agak ngeles. Dari sini kita bisa tarik satu kesimpulan penting. Jadi, kalau ditarik garis besarnya, psikologi kognitif itu ngelihat komunikan sebagai makhluk yang aktif banget. Bukan cuma nerima pesan secara mentah, tapi terus ngolahnya lewat proses mental. Yang di dalamnya itu, mulai dari persepsi, perhatian, memori, interpretasi, sampai kebutuhan buat tetap konsisten sama apa yang mereka percaya. Nah, artinya, komunikasi itu bukan sekedar kata-kata yang keluar dari satu orang ke orang lain. Di balik setiap pesan, ada kerja otak yang kompleks, yaitu ada proses memahami, memfilter, mengingat, dan menafsirkan. Dan itu yang bikin satu pesan bisa diartikan beda sama tiap orang. Nah, jadi itu tadi perjalanan singkat kita ngulik gimana otak manusia bekerja saat menerima pesan. Dan jujur, begitu kita ngerti prosesnya, komunikasi jadi kelihatan jauh lebih masuk akal kan? Kita jadi sadar kalau setiap orang itu baca pesan dari dunia dalam mereka sendiri. Makanya, beda orang bisa nangkep makna yang beda pula. Semoga setelah nonton ini, kita nggak cuma lebih peka, tapi juga lebih bijak sebelum ngegas atau overthinking gara-gara satu kata, satu titik, atau satu chat doang. Kadang masalahnya bukan di pesannya, tapi di cara otak kita ngebacanya. Thanks udah stay sampai akhir, dan jangan lupa kalau mau hidup lebih tenang, belajar ngerti cara kerja pikiran itu selalu worth it kok. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!